Alur cerita start by changing your job to the god of wealth and timing billions of divine paths. Kini sudah memasuki chapter ke-18. Di cerita sebelumnya, di dalam sebuah toko, para player berkumpul karena melihat hebat dan luar biasanya equipment yang dibawa Ye Xiao. Bos Ye Xiao, bisakah kau menambahkanku sebagai temanmu? Aku sudah menjadi penggemarmu selama 10 tahun. Dari mana Anda mendapatkan perlengkapannya? Bisakah kamu memberitahuku? Tentu saja, saya akan membayarnya. Anda dapat memilih harga sesuai keinginan Anda. Bos, bisakah Anda membawa saya bersama Anda? Adikku cantik sekali, benar-benar gadis cantik di sekolah. Aku bisa mengenalkannya padamu. Kakak, aku adalah saudara iparmu yang telah lama hilang. Lalu penjaga toko yang menghalangi mereka berkata, semua orang harap berhenti berdebat. Bersabarlah dan jangan mengganggu bisnis tokoku. Ye Xiao lalu berkata, tampaknya sangat sulit untuk tetap bersikap rendah hati. Bos, tolong nilai juga perlengkapan ini untukku. Penjaga toko bilang, oke, kepuasanmu akan terjamin. Wah, bahkan itu peralatan Dark Gold. Hatiku tak tertahankan. Bos, Anda mungkin tidak banyak menggunakan peralatan ini, bukan? Apakah Anda mempertimbangkan untuk menjualnya? Tuan, ayahku punya 3 perusahaan terbuka, uang bukan masalah. Tolong jual 1 atau 2 saja padaku. Kemudian diperlihatkan percakapan dalam forum Doomsday. Astaga, Tuan Ye Xiao telah menampakkan diri di kota Fengye. Semua perlengkapan yang berhasil diidentifikasi adalah peralatan tingkat Dark Gold. Ayo semua segera datang dan beri penghormatan kepada beliau. Apakah informasinya benar, sobat? Terakhir kali juga ada yang bilang Tuan Ye Xiao muncul, tapi begitu aku buru-buru ke sana, yang kulihat malah penipu. Saking kesalnya, aku hampir kena stroke. Lebih asli dari emas murni, sungguh. Lihat foto-foto ini ada yang ambil langsung di tempat kejadian. Itu di sebuah toko identifikasi di sebelah timur kota. Koordinatnya. Astaga, datang juga akhirnya. Aku langsung balik ke kota sekarang juga. Lalu terlihat orang-orang mencari Ye Xiao. Di mana Dewa Ye Xiao sekarang? Hari ini aku harus menjadikannya guruku, apapun yang terjadi. Seharusnya akulah orang pertama yang menjadi muridnya. Memangnya kau itu siapa? Dewa Ye Xiao, aku rela melahirkan anak untukmu. Ye Xiao sudah keluar dari toko sebelumnya dan kini sedang bersembunyi karena banyaknya orang yang mencarinya. Ebimon si katak merah berkata, "Fiu, Ye Xiao, sepertinya sudah tidak ada yang mengikutimu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melelahkan diikuti kemana-mana." Akan tetapi seseorang datang dari belakang dan bertanya, "Apa kamu Ye Xiao? Ada apa?" Jangan salah paham. Kami tidak punya niat buruk. Kami datang hanya untuk merundingkan kesepakatan denganmu. Ye Xiao berkata, "Kesepakatan apa? Apa kau ingin membeli peralatan Dark Gold?" Pria itu bilang, "Ya, semacam itu. Percayalah, aku dapat memberimu penawaran yang tidak dapat kau tolak." Ye Xiao tertawa. Hahaha. Kalau kau bisa mengeluarkan puluhan miliar koin emas untuk membeli peralatan Dark Gold ini, aku tidak akan menolaknya. Puluhan miliar? Koin emas? Sepertinya pola pikirmu masih terbatas di dalam dunia game saja ya. Kenapa tiba-tiba muncul orang yang lebih sok dari aku? Sepertinya di kehidupan sebelumnya tidak ada orang seperti dia. Lalu di dalam hati Ye Xiao bilang, meski begitu, aku punya sedikit kesan tentang assassin ini. Dia merupakan salah satu assassin papan atas di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bersedia bergabung dengan faksi manapun dan bertindak sendiri. Ye Xiao lanjut berkata, "Maksudmu apa?" Pria itu berkata, "Sejujurnya, melihatmu mampu mendominasi peringkat, aku merasa kau adalah orang yang menjanjikan, yang pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Namun kalau dipikir sekarang, sepertinya kau masih belum sadar, kekuatanmu yang bisa mengendalikan segalanya di dalam game ini bisa membawa keuntungan besar juga di dunia nyata." Ye Xiao lalu bilang, "Lanjutkan, aku mau dengar." Dan di dalam hati Ye Xiao berkata, "Mari kita lihat, sejauh apa kau berpura-pura sok keren." Lanjut pria itu berkata, "Aku bukan tipe orang yang omong kosong. Uang, kekuasaan, bahkan wanita, semuanya bisa aku berikan. Jadi tentukanlah pilihanmu. Kuharap kau bisa bergabung dengan kami." Mendengar ajakan itu, Ye Xiao berkata, "Bro,
Kau datang dan ingin bekerja sama. Itu berarti kau mengakui kekuatanku. Aku senang. Pria itu bilang, jadi kau mengerti kan? Jadi, belum selesai ucapannya, Ye Xiao langsung mengeluarkan skill Fireball dan berkata, tapi, di usia muda seperti ini, cara kamu sok keren, aku benar-benar tidak menyukainya. Jadi, aku akan mengirimmu ke titik respawn untuk tenang sejenak. Pria itu berkeringat dingin lalu berkata, hei, apakah kau mau menyerangku? Kau perlu mempertimbangkan dengan baik kalau kau menyerangku di sini. Tanpa basa-basi, MC kita Ye Xiao langsung menyerangnya dengan Fireball, menimbulkan damage 3346 dan seketika pria itu modar. Para pengikut pria itu terkejut dan berkata, hah? Itu? Dia benar-benar membunuh tuan muda? Tetapi assassin itu menahan rekan-rekannya dan berkata, semuanya, jangan lakukan itu. Ini kota utama, membunuh sangat dilarang. Kita tidak bisa menanggung akibatnya. Ye Xiao berbalik hendak pergi lalu bilang, uang dan equipment di tanah itu, anggap saja sebagai uang pesangon kalian. Jangan ikuti dia lagi, tidak ada masa depan. Lalu mereka berkata, ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya membunuh seseorang di kota utama. Dia benar-benar gila. Lalu dari sisi lain terdengar suara, siapa yang bertarung di sini? Kurang ajar sekali. Lalu pria berambut merah berkata, sirene berbunyi. Penjaga kota utama ada di sini. Penjaga kota utama sudah tiba di lokasi kejadian dan berkata, tidak seorang pun diizinkan pergi. Siapa yang berani membunuh orang di kota utama? Apa kau tidak ingin hidup? Ye Xiao menjawab, akulah orangnya. Apa kamu bilang? Lancang sekali. Membunuh seseorang dan masih tetap tenang, kau berani sekali. Ya? Lalu kemudian komandan penjaga kota itu tersadar. Ternyata dia warga negara kelas 1. Aku khawatir pasti ada kesalahpahaman di sini. Meskipun mungkin agak lancang, bisakah Anda memberitahu saya, Tuan, apa yang terjadi barusan? Saya juga ingin mendapat penjelasan. Ye Xiao kemudian berkata, bukan apa-apa, seseorang hanya mengancamku beberapa kali, jadi aku membereskannya. Lalu komandan pasukan itu berkata, apa? Ada pengungsi yang secara verbal menyinggung warga negara kelas 1? Tuan yang terhormat, kami bertanggung jawab atas keamanan kota. Jika hal ini terjadi lagi di lain waktu, mohon biarkan kami mengambil tindakan dan jangan mengotori tangan Anda. Ye Xiao bilang, tidak masalah, itu hanya hal sepele. Mendengar kemurahan hati Ye Xiao, komandan pasukan berkata, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kalau tidak ada yang lain, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Apa? Tidak terjadi apa-apa. Lalu komandan itu berteriak, kumpulkan pasukan. Bos, apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak menghukum orang itu? Komandannya bilang, dasar bodoh, sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa kita sedang berpatroli dan kita harus memperhatikan detail-detail. Tidakkah kau memperhatikan bahwa pria tadi adalah warga kelas 1? Dia adalah pemuda yang dicari oleh Sang Duchess. Dengar-dengar Sang Duchess sudah hampir gila karena tidak bisa menemukannya dalam beberapa hari terakhir. Kamu pikir orang seperti dia bisa disamakan dengan warga kelas 1 lainnya? Kalau kita melaporkan informasi ini, kita bisa kaya raya, paham nggak? Bawahannya kemudian bilang, oh, seperti itu, Anda memang pantas menjadi bos. Scene kemudian berpindah, diperlihatkan di istana Duke. Terlihat Nona Laili sedang duduk dan berkata, ya Tuhan, apakah kamu bercanda? Mengapa masih belum ada kabar tentang Ye Xiao? Lalu tiba-tiba pelayannya datang dengan tergesa-gesa lalu bilang, Nyonya, ada berita tentang Tuan Ye Xiao. Nona Laili bilang, benarkah? Ye Xiao di mana dia sekarang? Kemudian scene berpindah di titik respawn, tempat seseorang yang mati akan muncul lagi di titik ini. Pria yang sebelumnya dikalahkan Ye Xiao, kini sudah respawn dan marah-marah ke bawahannya. Kalian sekelompok sampah, mengapa kalian tidak melakukan sesuatu kepadanya? Membunuh orang secara terbuka di kota utama kami? Lalu lanjut dia berkata, saya sedikit kehilangan kendali. Lagi pula dia sudah level 30 dalam permainan itu. Wajar saja jika saya bukan lawannya. Dan akulah yang memberinya ilusi bahwa dia setara denganku. Sebentar lagi aku akan membuatnya sadar betapa bodohnya dia karena menyinggung perasaanku. Lalu pria itu berbalik ke bawahannya yang assassin. Bukankah kau punya skill stealth skill kamuflase? Kembali ke kota dan ambil perlengkapan yang terjatuh dariku.
Assassin itu bilang, "Oke, Master." Lalu tiba-tiba dari atas, seseorang berkata, "Tidak perlu pergi, aku tidak mengambil perlengkapannya, tetapi sepertinya kau tidak akan bisa lagi menggunakannya." Mendengar ucapan itu, mereka semua terkejut.